Halo lovers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Kawasaki Eliminator yang ini masih fresh banget ya, karena baru di tahun 2023 lalu, akhir tahun baru aja di launching produk satu ini. Nah, apa aja yang bisa kita ulas singkat dari Kawasaki Eliminator ini? Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Secara historinya, Kawasaki Eliminator ini pernah juga diproduksi di tahun 1988. Akan tetapi saat ini kita langsung menerimanya dan melihatnya langsung di tahun 2024. Karena di akhir tahun kemarin 2023 ini di launching resminya. Dan saat ini sudah ada juga di beberapa unit di dealer-dealer. Terutama di dealer Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Yang tentunya nanti kalau Anda berminat, ketika melihat dari video ini silahkan bisa aja klik aja deskripsi. Ada kontak marketing langsung dari Kawasaki Banjarmasin. Kita akan lihat dari tampak kanan seperti ini ya. Dari tampak kanan ini kalau kita lihat tuh, tidak begitu gede banget dengan model ala khas cruisernya itu. Modelnya ini yang paling ringan dibandingkan dengan di kelasnya. Bobotnya paling ringan. Yang kalau kita lihat pula dari sini, tempat joknya ini sampai ke tanah ini benar-benar tidak tinggi. Jadi pas banget untuk postur orang-orang Indonesia. Jadi ini pas banget ya. Dan bebannya atau bobotnya pula tidak begitu berat. Nah, lebih detail kita akan coba ulas singkat dari tampak depan dulu. Nah, ini adalah tampak paling depannya. Unitnya masih fresh banget dan ini memang hanya ada satu unit aja dengan varian warnanya hanya satu warna. Ini sebenarnya adalah warna putih. Cuma kalau kita lihat kayak putihnya ini putih susu banget. Agak sekilas malah mungkin ke arah biru-biru. Tapi ini sebenarnya adalah warna putih. Untuk Eliminator yang kita review dalam video ini. Kita mulai dari tampak atas. Sebenarnya di sini juga ada spionnya. Spionnya ini model bulat ya. Ini model bulat di sini, cuman memang tidak terpasang karena memang ini adalah unit yang baru datang. Dan ini fresh banget dan apalagi ini juga barangnya barang langka kategorinya. Nah, di sini ada spionnya sebenarnya, model bulat kanan maupun kiri itu aksanya warna hitam semuanya. Turun ke bawah di sini kalau kita lihat ada tempat minyak remnya yang modelnya di sini tidak bulat, tidak kotak. Ini agak lucu ya modelnya itu. Desainnya unik lah. Desain khas ala Kawasaki sendiri yang isinya independen, tidak menyetek dengan produk lain. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga ada levelnya. Ini asalnya semuanya warna hitam, sampai dengan di handle remnya juga warna hitamnya ini hitam glossy. Kemudian di bagian kopling juga sama hitam glossy juga di bagian sini. Terus kalau kita lihat lagi di bagian sini ada satu buah bracket yang sangat cukup besar. Ini sebenarnya ditempatkan untuk plat ya. Jadi plat itu berada di bagian atas ini mas kami. Jadi tempat plat untuk Eliminator bukan berada di bagian bawah, melainkan di bagian atas. Semuanya mungkin ada plus minusnya. Tapi kalau kami lebih suka di bagian atas karena memang ini terlihat lebih cruiser banget. Jadi kalau di bawah itu ya kayak motor-motor retro, tapi kalau di atas ini cruiser banget kalau menurut kami. Ya mungkin kembali kepada selera, ditambah lagi kalau menurut kami lebih safety sih di bagian sini ya. Kalau kita ada di situ, ada terproteksi juga loh dengan adanya plat yang sangat cukup gede banget di bagian sini. Ini benar-benar gede ya karena ada dua buah plat yang istilahnya kayak plat tubular, dilas pula di bagian sini. Walaupun di sini kalau kita lihat ada tempat pengelasannya masih terlihat di bagian sini ya. Dan ini nyambungnya ke bagian stang tengah yang model stang naketnya itu di sini. Turun lagi ke bawah kalau kita lihat di sini adalah ada cover ya. Di bagian sini ini adalah lampu sen. Lampu sen kanan maupun kiri yang pastinya sudah LED. Termasuk kokoh kategorinya dan ini juga di cover lagi sampai dengan di bagian sini. Ini sebagian untuk mengcover daripada lampunya. Jadi supaya lampunya tidak bolong di bagian sini ya. Ada covernya ini lebih rapi. Nah, untuk desain daripada lampu utamanya ini bulat, gede, ditambah lagi di sini juga ada beberapa ornamen-ornamen garis-garisan seperti ini. Nah, kami juga tidak pernah membukanya ya. Jadi intinya adalah ini sudah lampunya ini di bagian depan sudah LED semua. Full LED, baik lampu utama untuk jarak dekat maupun jarak jauh ini sudah LED semuanya. Ditambahkan lagi di sini juga ada sekatnya. Ada sekatnya ini aksanya sebenarnya warna hitamnya ini hitam dop di bagian dalam sini. Di sini juga ada satu buah obeng plus ya. Kemungkinan untuk membuka daripada covernya ini. Nah, turun lagi ke bawah. Kalau kita lihat di sini ada shock dua buah yang sifatnya adalah di sini teleskopik ya.
Teleskopik, cukup besar diameternya, ditambah lagi di sini di bagian shock depannya juga ada covernya di bagian sini. Ini untuk memproteksi supaya debu tidak mudah masuk ke bagian seal shock depan yang berupa teleskopik. Turun lagi ke bawah lagi kalau kita lihat, nah di sini bener gede banget ya. Ini gede banget. Sampai ke bagian bawah sini juga ada covernya lagi, walaupun berupa karet di bagian teleskopiknya. Ini aksenya kasar. Ini sebenarnya hitamnya hitam dop ya, dan ini kasar modelnya. Tapi memang seperti ini yang lebih tepat supaya tidak gampang lecet ketika kena kerikil dan lain sebagainya. Nah untuk spakbornya di sini dibuatnya memang begitu slim, tidak begitu lebar, tidak gede banget sampai ke sini penuh. Karena ini sesuai dengan desainnya dia. Kalau kita lihat juga ya, desainnya itu yang berupa kayak model ada stiker, ada emblem, ada body, itu hanya sedikit-sedikit saja. Dan ini juga sama, ini tipis aja, tidak begitu gede banget. Yang paling terpenting, ini kokoh ya, ini kokoh banget sampai dengan di bagian sini untuk spakbornya. Dan untuk pengeremannya kalau kita lihat ya, dengan diameter kalau daripada piringannya ini 310 mm, cukup gede. Ditambah lagi dengan pengereman pistonnya di sini menggunakan 2 piston yang produknya adalah dari produk Nissin. Walaupun desainnya kelihatan kayak 1 piston, tapi ternyata ada 2 piston di bagian sini. Nah, di sini juga ada sensor untuk ABS-nya sampai dengan naik ke atas sana. Ini masuknya rapi semua. Ini benar-benar rapi ya, dirapikan di bagian klem di bagian sini nih. Nah, untuk detail daripada pelek depannya, kalau kita lihat ya, di sini aksanya warna glossy, hitam glossy, dengan ukuran yang kita bisa perhatikan di bagian sini 130/70 menggunakan ring di 18. Kalau dari sebelah kiri, kita bisa perhatikan pula di sini sudah mengusung berupa speedometer digital, makanya tidak ada lagi di sini kabel manualnya. Nah, desain palangnya, kalau kita lihat di sini ada 10 jari ya, atau 10 palang ya, 10 palang lebih tepatnya. Jadi terlihat lebih kecil. Memang di bagian sini terlihat lebih kecil, tapi dia tebalnya ini yang luar biasa. Dan ini kelihatan banget ya, ada ornamen kayak bolong-bolong seperti ini, jadi kesannya itu berotot banget di bagian sini. Ini sama glossy pula kanan kiri, sama dengan di bagian tengah juga glossy semuanya. Nah, di sini sedikit kita intip, ada mengusung yaitu radiator dengan sistem pendinginnya menggunakan radiator di bagian sini, cukup gede radiatornya. Cukup gede ya, cukup gede banget, dan ada juga cover di bagian radiatornya, kanan maupun kirinya semuanya ada covernya. Nah, kemudian kita lanjut di bagian samping. Kita akan lihat samping juga. Ini adalah samping daripada kiri ya. Samping kiri penampakannya seperti ini. Model cruiser banget lah, khas banget motor-motor cruiser itu tidak banyak box-boxnya, hanya tipis-tipis sedikit-sedikit aja di bagian spakbor depan, kemudian bodi samping, ini sedikit semuanya. Sedangkan untuk detail daripada mesin sebelah kiri, kalau kita perhatikan ya, di sini yang terlihat di paling awal ya, di sini ada klaksonnya. Klaksonnya itu di bagian sini ya, kiri bawah ini ada klaksonnya. Kemudian di sini juga ada, kalau kita perhatikan dari sasisnya, ini terlihat banget. Model sasisnya itu dari depan, ini model pipa tubular semuanya, mentok di bagian sini. Dan untuk bautnya itu di bagian sini ya, masuk dalam. Kemudian di sini putus, jadi engine mountingnya itu di bagian atas, kemudian di bagian sini. Nah, ini menyambung lagi ke sini. Jadi semuanya dari pipa tubular semuanya sampai ke belakang semuanya. Nah, di sini juga ada beberapa cover sedikit ya. Di sini ada cover di samping untuk memproteksi daripada beberapa komponen, juga menjadikan dia lebih terlihat itu rapi ya. Di bagian sini ada covernya berupa, ini modelnya adalah kulit jeruk ya. Ini kulit jeruk juga, hitam kulit jeruk. Di sini juga ada hitam kulit jeruk juga di bagian sini. Jadi kalau tidak ada ini kan kelihatan banget ya, bagian dalamnya itu kayak ya banyak banget kabel-kabel dan sebagainya. Jadi ini yang dikasih adalah untuk memproteksi dan untuk estetika, jadi supaya terlihat lebih nyaman juga. Nah, di bagian mesinnya ini aksanya warna hitam, di atas ini hitam glossy, kemudian di bagian bawahnya di sini adalah hitam dop. Sampai di bagian sini juga ada hitam dop, dan di sini untuk perpindahan speednya atau giginya yang terdiri dari 6 speed. Modelnya congkel seperti ini. Ini yang terpenting adalah kualitasnya, durability ini benar-benar tebal banget. Ini juga ada rubbernya, di sini juga ada rubber yang terlihat mungkin desainnya biasa, tapi ini benar-benar tebal banget di bagian rubbernya. Ini tebal banget, dan kalau masuk ke dalam rumah, ketika mungkin pintunya kecil, ini masih bisa diangkat seperti ini. Untuk standar sampingnya di sini juga aksanya warnanya hitam dop, dan ini juga ada auto switch-nya di bagian standar samping. Kita bisa perhatikan di bagian dalam sana, tuh ada auto switch-nya. Kemudian di sini juga ada cover lagi. Jadi ada beberapa yang terlihat itu komponen itu diproteksi, ditambah lagi memang untuk menutupi daripada yang istilahnya celah-celah. Di sini juga ada cover. Ya, memang ini juga fungsinya ketika kaki berada di sini, ini juga tidak langsung kena sini ya. Ada proteksinya juga. Dan pastinya akan lebih rapi juga, apalagi ada rantai juga di sini, cipratan tidak langsung kena ke kaki Anda. Nah, untuk fullstep bagian belakang, ini pipa tubularnya yang terdiri memang dari sasisnya tadi itu, beberapa kayak model mengkotak-kotak, lihat kayak urat-uratnya ya.
Ini aksanya warna grey metalik. Ini sebenarnya grey metalik, dan ini juga pijakan kaki di bagian belakang atau footstepnya. Bentuknya atau desainnya biasa banget, memang biasa banget. Tapi kualitasnya memang ya benar-benar tebal. Rubbernya juga bukan rubber yang murahan, walaupun memang desainnya. Karena memang menyesuaikan daripada model-model motor cruiser itu seperti ini. Swing arm bagian belakang, ini kategorinya tidak begitu besar banget, tidak kecil. Pas banget lah dengan desain sasisnya, semua pas dan ukuran seperti ini. Untuk shock breaker dari belakang ini ada shock breakernya dual shock breaker, dan ini asalnya warna hitam glossy. Nah di sini juga bisa disetting, Anda mau tingkat kekerasannya di bagian mana, ini Anda tinggal pilih aja. Nah ini sangat mudah ya, seperti ini ya, ada settingannya. Kemudian daripada di sini kalau kita lihat ada gearnya yang cukup besar. Nah untuk pelek daripada belakang kita bisa perhatikan lebih detail di sini ya, samaannya palangnya maksud kami di palang 10 dengan aksen warna hitam glossy, sama, tidak ada bedanya, sebenarnya sama semua palangnya. Cuman kan di sini karena ada rantai, maka desain di bagian tengahnya yang berbeda lebih besar. Nah untuk pelek dari belakang ini pastinya akan lebih lebar banget ya, tapaknya lebih lebar dan ukurannya pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan di bagian depan. Sedikit aja lebih kecil dengan ukuran detailnya 150/80 ring di 16. Tapi untuk lebarnya pasti akan jauh lebar dari belakang, yang bisa kita lihat juga dari belakang itu ya. Tuh. Dengan spakbor belakang yang sangat cukup lebar, ini masih lebar di bagian ban belakang. Inilah yang benar-benar motor cruiser itu seperti ini ya. Tampilannya sangat enak dilihat, kemudian kalau kita lihat juga fungsionalnya dapat dengan ban yang sebesar ini. Nah untuk dari tambah belakang kalau kita perhatikan ya, dari belakang dengan desainnya cruiser ini pas banget ya. Depan ini juga tidak begitu kecil, ini pas. Nah di sini apalagi nanti plat itu akan ditempatkan di bagian sini. Ini juga akan menambah kesan safety. Jadi cipratan itu malahan tidak ada lagi naik ke atas karena nanti plat di bagian sini. Nah di atasnya ada mata kucingnya. Nah di sini juga ada lampu platnya. Nah ini lampu platnya. Walaupun memang kalau secara detail di bagian belakang yang LED itu adalah di bagian lampu sennya, kanan kiri pasti sudah LED. Yang masih bolam itu di bagian lampu mesin, lampu rem, kemudian lampu plat ini masih bolam. Tapi kalau masalah bolam kayak gini kan gampang aja, tinggal ganti LED juga pasti akan menjadi LED. Padahal desainnya pun sudah desain LED ya di bagian lampu belakang ini. Untuk dari sebelah kanan kalau kita perhatikan ya, di sini kita bisa lihat juga untuk kaliper pengeremannya yang dipakai juga tidak murahan. Dia menggunakan Nissin yang sama dengan 2 piston, walaupun desainnya kayak seakan-akan 1 piston. Ini 2 piston, modelnya kayak ini kasar banget ya hitamnya, tapi memang posisi seperti ini atau bentuk dengan desain piston seperti ini untuk pengiriman kaliper ini yang paling tepat. Kalau dia dibuat glossy, maka akan gampang lecet ketika kena cipratan, kerikil dan sebagainya. Kalau seperti ini akan jauh lebih kuat ya catnya. Nah untuk piringan di bagian belakang, kalau kita lihat di sini ukurannya 240 mm ya. Untuk ketebalannya cukup tebal di bagian sini, dan juga ada sensor ABS juga ditanamkan di bagian belakang. Nah ini adalah shock di bagian kanannya, ya intinya ada dual shock, bisa disetting sesuai dengan keinginan Anda untuk tingkat daripada kekerasan dan sebagainya. Nah untuk swing arm di bagian kanan di sini aksesnya warna hitam dop juga, sampai dengan di bagian muffler ini juga hitam dop. Cuma di bagian ujungnya ada warna greynya. Nah warna greynya ini ya dibaut dengan 3 buah baut menggunakan kunci L semua ya, kunci L semuanya di bagian sini. Nah untuk model mufflernya ini lubangnya satu di bagian atas, jadi bukan di bagian bawah, agak ke atas sedikit sih memang ya. Jadi di sini ini kosong, jadi di bagian tengah, bagian atas ya kami diberikan lubang yang sangat cukup besar di bagian sini. Nah di sini juga tidak terlepas juga ada masih ini pelindungan ketika untuk panas ya daripada penumpang belakang. Ketika kaki di sini ini juga masih ada cover, jadi supaya tidak tersengat banget di bagian sini. Walaupun di belakang sini tidak ada covernya lagi. Nah di sini juga tetap ada cover juga di bagian sini. Ketika menjadi seorang yang mengemudi motor ini, di sini kaki Anda berpijak di bagian sini. Kemudian di sini juga masih ada perlindungan supaya kaki itu tidak menyangkut di bagian ini ya. Ada beberapa sasis-sasis yang model keluar. Karena pipanya pipa tubular semua yang kokoh, maka juga ditambahkan lagi ada cover kecil di sini. Estetika dapat, perlindungan terhadap komponen yang di sini master remnya juga dapat. Dan kalau kita lihat kualitasnya juga dapat lah ya. Nah ini lagi ini kelihatan juga sepele ya kayak tadi ya, tapi ini benar-benar durability-nya oke banget, durability daripada footstep bagian depan ini. Pengeremannya sudah pakai cakram depan belakang, ini gede banget. Cuman memang ini kayaknya agak kecil nih. Yang kami lihat di bagian sini nih, pijakan pedal remnya memang ini agak kecil ya, seukuran jempol aja. Nah mungkin kalau merah ini kita tambahkan karet di sini, tapi yang paling terpenting durability-nya ini benar-benar kokoh banget. Nah ini kalau kita lihat dari mesin sebelah kanan, di sini banyak sebenarnya kabel-kabel selang-selang banyak. Cuma memang dirapikan ya supaya tidak berhamburan. Ada perapian di sini, dirapikan semua. Di sini juga iya. Di sini memang tidak ada tulisan dari mesinnya itu, istilahnya Bosch Kawasaki tidak ada, karena memang ini adalah cover. Jadi yang di dalam ini adalah yang
mesinnya di bagian dalam, kemudian di cover lagi di bagian sini. Ada cover plastiknya lagi, modelnya adalah hitam kulit jeruk. Tuas daripada kopling. Kemudian di sini juga untuk olinya, ini bisa kita lihat ya, di sini ada kaca untuk penglihatan daripada olinya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat memang benar banyak-banyak sebenarnya kabel-kabel ya. Karena memang motor-motor yang dulu mungkin yang istilahnya eliminator tahun 1988 belum banyak teknologi-teknologi sekompleks ini. Kalau saat ini kan di tahun 2024 pastinya banyak teknologi-teknologi yang sangat kompleks, kayak misalkan ada sensor panas di bagian muffler di sini juga. Kemudian ada sensor-sensor lagi dan lain sebagainya. Ini benar-benar sebenarnya banyak banget, sangat kompleks teknologinya yang diterapkan di tahun 2024 eliminator ini. Dengan mengusung mesin di 450 cc dengan menggunakan 2 silinder, kita bisa perhatikan juga dari layar angsanya di sini ada 2. Dengan bobot yang paling terringan di kelasnya, otomatis dia akan menjadikan performa dari motor cruiser ini jauh lebih mantap lah ya dari performanya, kemudian koefisien bahan bakarnya semuanya ini pasti akan jauh. Nah, ditambah satu hal lagi, cruiser model eliminator dari Kawasaki ini adalah motor paling termurah di kelasnya dengan seri-seri Moge atau cruiser paling termurah. Yang saat ini bisa dibanderol untuk OTR Kalimantan Selatan, harganya Anda bisa lihat di sini. Nah, ketika Anda berminat dengan unit ini, unit yang kategori sangat langka, tidak banyak diproduksi dan tidak banyak dijual di Kawasaki Indonesia. Anda bisa dapatkan salah satu unit ini yaitu di Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Nah, untuk bagian atas ini kalau kita lihat ya, ini baru terlihat ada Kawasakinya. Stiker Kawasaki. Kemudian di sini untuk penumpang di bagian belakang. Nah, ini juga untuk sebagai pengemudi ya, kita akan langsung coba perhatikan dengan tinggi kami di 168 cm. Postur orang Indonesia ini masih enak ya, kaki napak. Kaki cukup napak di bagian sini. Dan beratnya juga tidak begitu berat banget, paling teringan di kelasnya. Nah, untuk kalau kita lihat detailnya nih, pada saat kita menunggangi motor ini, di bagian atas ada speedometer yang sudah full LED, full digital maksud kami. Tapi memang sayang sekali kita tidak bisa mengetesnya karena memang akinya tidak terpasang ya. Ini memang belum menggunakan keyless. Di bagian sini ada tempat penguncinya. Ini full digital. Nah, untuk detail lagi di bagian stang naketnya, di bagian kiri, di bagian ujung ada jalurnya cukup panjang tapi tidak besar, cukup panjang. Gripnya modelnya enak dipegang. Di sini kalau kita lihat untuk hazard juga ada disematkan di bagian sini, tombol hazard. Kemudian ini lampu jarak jauh, jarak dekat, sen dan klakson. Nah, untuk detail di bagian kanannya, di sini ada engine stop, ada starternya yang kalau kita lihat sudah easy starter di bagian sini ya. Nah, selebihnya tidak ada lagi di sini. Hanya stang naketnya aksanya warna grey untuk bukaan daripada pengisian bahan bakar di bagian sini ya. Model rata dan kapasitasnya di 13 literan. Ini tidak ada cover nih, ini benar-benar langsung aja ya, langsung berupa tangkinya. Covernya itu malah justru ada di bagian sini. Yang menjadikan lebih manis ya. Di sini ada covernya. Di sini juga sama, ada cover juga di bagian belakang ini. Nah, sekali lagi jika Anda berminat silahkan klik aja deskripsi untuk harganya, tanya langsung kepada marketing dari Kawasaki Banjarmasin Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Anda manfaatkan unit ini. Sampai ketemu, salam RK Group.